Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kalosara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Bintang tamu kita hari ini adalah seseorang yang spesial, terkhususnya di Universitas Muhammadiyah Kendari. Beliau adalah sosok yang inspiratif. Nah, Anda penasaran? Jangan lupa nonton video ini sampai habis, jangan di skip. Baik, bintang tamu kita hari ini adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, yaitu Bapak Amir Mahmud SPI MP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh terkait karir Bapak, mungkin kita ingin tahu dulu sisi lain dari perjalanan hidup Bapak yang mungkin belum terpublish atau jarang diketahui orang banyak, biar teman-teman Kalosara juga tahu dan mengenal lebih dekat Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya asal Bapak itu dari mana sih? Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan ini dan selamat kepada Kalosara atas berjalannya podcast yang terus-menerus mencari makna dan berita untuk pengembangan Nusantara yang berbasis lokal. Jadi mengenai perjalanan hidup saya ini sebenarnya tidak menarik bagi publik, tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa dijadikan pelajaran karena saya lahir di sebuah kampung yang cukup jauh dari kota. Itu tepatnya di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Jarak dari tempat saya dilahirkan dengan kota Sengkang sebagai ibu kota Kabupaten Wajo itu kurang lebih 70 km. Nah, yang unik di kampung saya adalah waktu saya lahir itu tidak ada satu kendaraan. Karena memang di kampung saya itu hanya ada sawah, hanya ada kerbau yang dipakai membajak sawah oleh para penduduk daerah sana, sehingga daerah kami itu adalah daerah yang terkenal sebagai wilayah persawahan terluas di Kabupaten Wajo. Kalau saya tidak salah urutan kedua di Sulawesi Selatan terluas setelah Sidrap. Waktu itu orang tua semuanya adalah petani. Pendidikannya tidak tamat SD. Dulu katanya ada sekolah SR, tidak ditahu kelas berapa mereka berhenti. Bahkan orang tua saya tidak tahu kapan dia lahir, tanggal berapa, dan saya pun juga waktu itu tidak ditahu tahun berapa saya lahir. Hanya karena tujuan pendidikan saya diberikan tanggal kelahiran waktu itu. Jadi itu mungkin sedikit ya. Jadi tanggal kelahiran yang sebenarnya ada di ijazah sudah tidak sesuai lagi dengan yang sebenarnya. Tidak sesuai menurut informasi atau berita-berita yang saya dapat dari yang saya tanya ya, karena waktu SD itu kita kan nggak pernah perhatikan itu. Nanti pada saat SMA kalau saya baru saya mencari sebenarnya tanggal berapa saya lahir. Nah, ternyata orang tua tidak menulis waktu itu karena memang mereka tidak peduli dengan tulisan. Yang jelasnya mereka kerja, orang tua kerja, dapat penghasilan karena mereka menggunakan alat-alat yang tradisional waktu itu. Kurang lebih tahun sekitar 1970-an. Nah, waktu Bapak menjalani sekolah dasar ataupun mengambil pendidikan di bangku sekolah, apakah Bapak masih di daerah yang sama di tempat kelahiran Bapak atau sudah keluar daerah, Pak? Betul. SD saya itu di daerah tempat kelahiran. Karena di waktu itu belum ada TK, belum ada sekolah taman kanak-kanak atau PAUD belum. Saya waktu itu kalau tidak salah langsung SD. Nah, di SD ini itu jarak dengan rumah saya itu kurang lebih mungkin sekitar 1 kilo, tapi dibelah oleh sungai. Nah, pernah saya ceritakan dulu di Kendari Pos bahwa sungai itu sungai yang seperti Sungai Wanggu yang ada di Kendari ini. Itu setiap hari saya harus melewati dengan naik perahu. Jadi setiap hari, Pak? Setiap perahu. Perahunya itu perahu dayung, bukan perahu pakai mesin tembel dan sebagainya, tidak.
Jadi kami di situ waktu itu saya dapat pelajaran, itu kami sudah mulai diuji dengan kesabaran, dengan kemandirian. Karena kami berangkat ke sekolah tidak pernah diantar oleh orang tua. Pada saat itu Pak, ini kan kondisinya masih sekolah dasar. Iya. Terus ke sekolah harus menyeberangi sungai dengan sungai, itu mendayung sendiri Pak. Iya, mendayung sendiri, kadang mendayung sendiri karena perahunya itu perahu batang. Jadi biasanya bisa muat 5 sampai 7 orang. Jadi kalau kami berombongan ya teman kami yang mendayung, kadang kami yang paling seru itu karena kami masih anak-anak ya. Iya. Paling seru itu kalau kita banjir, sungai itu penuh, banjir, biasa kami hanyut. Hanyutnya kami tidak takut, malah kami senang karena kami hanyut kemudian lompat ke sungai untuk berenang gitu. Kadang buku kami hanyut dan lain-lainnya. Nah, sehingga ini tantangan waktu itu karena memang kami masih anak-anak, jadi ya bebas lah. Bebas untuk menjalani hidup waktu itu ya. Waktu itu. Tidak pernah memikirkan masa depan sebenarnya. Nah, pada saat misalnya kayak Bapak bilang tadi pada saat banjir. Iya. Nah, otomatis kan mungkin untuk naik perahu mungkin itu tidak memungkinkan ya karena arusnya sangat deras. Nah, kayak Bapak bilang tadi kadang harus menyeberangi sungai walaupun yang bisa jadi basah kuyup. Itu sampai ke sekolah gimana, Pak? Iya, tetap basah. Jadi kami banjir kami tidak pernah alfa. Tetap kami tantang sungai itu, kami tantang itu. Kami tidak pernah alfa, jarang ya. Mungkin waktu itu saya tidak terlalu pasti itu. Yang jelasnya setahu saya jarang alfa di sekolah. Karena memang kampung itu ada di daerah tempat kelahiran saya, kemudian sekolahnya itu ada di wilayah lain, tapi desa yang sama. Wilayah lain itu tempatnya sekolah itu waktu itu tidak ada kayak rumah. Beda dusun ya Pak ya? Ya, tidak ada rumah. Yang ada di situ hanya sekolah itu saja. Karena tidak ada tempat lain waktu itu. Karena untuk membangun sekolah kan butuh biaya, sehingga untuk memudahkan mengurangi biaya, pemerintah membangun di seberang sungai. Tapi kampung kami di sebelah, makanya kami harus menyeberang. Itu kurang lebih saya jalani kurang lebih 9 tahun. 9 tahun ya, kurang lebih 9 tahun, SD sampai SMP. Sampai SMP. Ya, SMP saya lain lagi. Kalau SMP itu sungainya bertambah. Bertambah 2 lagi menjadi 3. Karena saya harus jalan kurang lebih 6 kilo. Berarti naik jenjang tantangannya lebih banyak lagi. Ya. Di desa waktu SMP itu, di tempat saya, tempatnya SMP itu lebih jauh lagi dari kampung. Sehingga kami harus jalan kaki, itu kurang lebih 6 kilo kami harus berjalan setiap. Menyeberang sungai juga Pak? Menyeberang sungai 2. 3. Masih naik perahu juga? Masih naik perahu, yang sungai yang 2 itu menyeberang pakai jembatan. Jembatannya tapi jembatan bambu, bukan kayak jembatan yang sekarang yang bisa langsung naik motor ya. Betul sekali. Nah, itu tadi bagaimana apakah pihak sekolah misalnya, biasa kan kalau sekarang itu anak-anak saja ketika pergi sekolah dan kemudian baju kotor biasanya pihak sekolah memulangkan. Nah, bagaimana dengan kondisi Bapak saat itu? Apakah memang sekolah tetap mengizinkan Bapak untuk masuk ke sekolah dengan keadaan basah atau bagaimana Pak? Kami tidak pernah disuruh pulang oleh guru, karena guru waktu itu sudah mengerti dengan kondisi kami. Karena kalau kami bilang bahwa kami hanyut, dia tidak persoalkan. Karena guru kami itu bagusnya karena guru, dia tinggal di perumahan guru di sekolah, jadi dia tak menyeberang. Kami hanya diawasi kadang oleh guru ketika pulang, diawasi di pelintasan sungai tadi. Ya. Nah, jadi selama kami sekolah di SD itu kami tidak pernah disuruh pulang apapun kondisi kami. Tapi kami biasa kalau musim hujan, musim banjir, kadang buku kami itu dibungkus dengan kantong plastik agar tidak basah. Ya, jadi kalau kami tenggelam, kami hanyut, bukunya itu tetap tidak basah ya. Yang lainnya basah. Dan baju, celana, kaos kaki, semua sepatu basah. Itu semua basah. Itu kebiasa kering di sekolah. Tapi yang sedih juga waktu itu selama saya sekolah itu kelas 1 sampai kelas 4 itu tidak pernah pakai tidak pernah pakai sepatu. Tidak mengenal sepatu. Pakai sandal pun jarang kita pakai sandal. Karena dari kelas berapa itu Pak? Dari kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 4. Karena kondisi orang tua waktu itu beli sepatu itu cukup mahal waktu itu menurut orang tua ceritanya. Kenapa tidak belikan saya sepatu? Tidak mampu nak. Jadi sehingga kami jalan itu tidak pakai sepatu.
Nah, yang waktu di SMP kelas 4, kelas 5, kelas 6 kita pakai sepatu. Naik di SMP saya harus jalan kaki. Jalan kaki 6 kilo itu kami tidak pakai sepatu. Setiap hari. Setiap hari. Sepatunya nanti kami pakai pada saat mau tiba di sekolah. Nah, karena kita mau hemat sepatu Iya, itu. betul. Jadi waktu itu prinsip kita lebih bagus kaki kami berdarah daripada sepatu kami yang robek. Masya Allah sekali. Waktu itu anak-anak ya, karena kita rame-rame jadi Iya, tidak betul. ada masalah waktu itu. Semua sepatu itu kita tenteng, kita jalan tanpa sepatu. Ada kejadian yang sama tidak Pak waktu Bapak sudah di SMP ada kejadian yang sama pada saat SD tadi itu ada yang basah kuyup, pada saat SMP pernah juga Pak? Pernah, sama karena sungai pertama itu kan sungai yang besar. Kalau banjir itu kalau misalnya kita lewat itu sungai besar, misalnya kita selamat misalnya, tidak hanyut, tidak tenggelam dan sebagainya pada musim banjir. Nah, di tantangan kedua dari jembatan kedua. Jembatan kedua itu jembatan bambu seperti ini, satu biji, satu batang. Satu batang. Nah, ini kalau banjir ini hanyut. Begitu pula yang jembatan ketiga. Ketika jembatan ini hanyut, akan berenang. Otomatis jalan satu-satunya untuk sampai tiba ke sekolah harus berenang. Jadi berenang itu caranya dengan mengangkat pakaian, kita pegang pakaian dengan buku di atas tangan ya. Kalau berenang saya jagonya berenang sebenarnya. Karena kita sering dua sungai kita harus. Karena keadaan yang menuntut untuk bisa. Betul. Iya. Akses yang ada waktu itu kalau kita tidak mau jalan kaki, satu-satunya adalah naik kuda. Naik kuda. Iya. Naik sepeda, kendaraan tidak ada. Jadi saya mengenal kendaraan itu nanti menggunakan kendaraan nanti kalau mau ke kota, mau pergi ke kota Sengkang ya maksud saya. Kalau hanya mau ke desa sebelah, ke daerah sebelah, kami hanya jalan kaki saja. Ya, karena sudah terbiasa jalan kaki. Kalau selama 3 tahun itu disambung-sambung 6 kilo ya mungkin sudah sampai di mana saya sekarang. Gitu. Sudah jauh sekali perjalanannya Pak ya. Itu perjalanan perjalanan saya selama sekolah mulai dari SD ya, jadi tidak banyak tantangan, itulah tadi saya katakan bahwa mulai dari SD saya sudah diuji tantangan dan kemandirian dan kesabaran sudah teruji. Betul sekali. Nah, waktu SMA Bapak masih di daerah yang sama atau sudah keluar? SMA itu orang tua sudah mengizinkan saya ke kota Sengkang saja. Sendiri Pak? Iya sendiri. Jadi saya tinggal ada rumah keluarga, rumah di sana kan rumah panggung ya. Jadi saya tinggal di bawah rumahnya orang, bikin kamar sendiri, tinggal sendiri. Saya diizinkan oleh orang tua untuk sekolah di kota, di SMA 1 Sengkang. Kalau sekarang ya namanya ya tetap kayaknya SMA Negeri 1 Sengkang. Dulu itu salah satu sekolah favorit. Ya. Karena waktu itu ada tantangannya bahwa anak kampung itu tidak bisa masuk sekolah favorit, ya saya membuktikan diri waktu itu. Iya, betul sekali. Di antara kurang lebih 200-an kalau saya tidak salah, atau 150 ya, 5 kelas waktu itu, kalau 40 berarti 200 ya. Dari 200 orang itu diterima di sekolah itu, saya salah satunya ya, masuk di sekolah favorit itu, waktu itu sekolah favorit SMA itu. Karena izin dari orang tua itu kehendak saya sendiri sebenarnya ingin sekolah ke kota. Sebenarnya ada yang tidak terlalu jauh dengan kampung, tapi tidak diizinkan orang tua di situ. Lebih baik kalau mau sekolah langsung ke kota saja. Makanya saya ke sana. Ya, jadi yang tadinya dipandang bahwa di daerah sini itu dipandang tidak cukup mampu untuk sekolah ke sekolah favorit, tapi ternyata Bapak membuktikan bahwa Bapak juga bisa dari daerah terpencil bisa sekolah di sekolah favorit yang ada di kota. Ya, jadi disitulah saya mulai mengenal sedikit diri saya sendiri, bahwa saya tadinya dari kampung, banyak teman-teman saya dari kota tapi tidak bisa masuk di sekolah itu. Disitulah saya sedikit percaya diri, mulai dari kelas 1. Alhamdulillah pada waktu itu saya, kalau dulu kan masih ada rankingnya. Iya, betul. Saya waktu itu di sekolah itu masih dapat ya. Dan ranking itu menentukan prestasi kita sekali pada saat itu. Betul, di kelas saya itu saya dapat 3 besar. Sehingga saya termotivasi termotivasi untuk belajar. Yang mengesankan juga waktu SMA, saya dijatah oleh orang tua itu biaya sekolah, itu biaya hidup di sekolah, karena rumah itu kan tidak disewa ya, karena tinggal di rumah tinggal di bawah rumahnya orang, kemudian masak sendiri. Saya dijatah oleh orang tua waktu itu 10.000 per minggu. 10.000 per minggu. 10.000 per minggu.
Yang saya pakai belanja hanya 8.000, karena yang 1.000 itu saya pakai pulang naik mobil ya ke kampung, pulang kampung PP 2.000, jadi 8.000 itulah biaya hidup saya waktu sekolah per minggu. Kalau dibanding sekarang ya sebenarnya mungkin waktu itu besar juga nilainya, tapi saya masih ingat selalu saya dikasih 10.000 setiap minggu. Saya pulang hari Sabtu, kembali hari Minggu. Jadi pulang. Oh, jadi setiap minggu Bapak pulang ke kampung. Pulang ke kampung setiap minggu. Jadi 40.000 per bulan. Coba bayangkan. 10.000 kalau zaman sekarang itu paling cukup beli somai saja Pak ya. Iya betul. Kalau dibanding sekarang, tapi waktu itu saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah kami juga sampai waktu itu sampai selesai sekolah masih bisa hidup juga. Iya betul. Ya, cuma kondisi tubuh, badan, dan memang saya kecil dulu katanya menurut orang-orangnya, kurus dan lain-lainnya. Ya. Waktu remaja nih Pak, biasanya Bapak mengisi kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan liburan itu dengan apa? Atau mungkin kegiatan-kegiatan di sekolah? Saya mulai aktif itu berorganisasi di waktu di SMA. Saya masuk di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, IPM? Saya berterima kasih kepada Muhammadiyah karena waktu itu dia menerima saya kan, dengan kondisi anak yang tidak mengenal banyak orang di sekitar ya. Kadang teman-teman kami kan sebenarnya waktu itu tidak terlalu punya pergaulan yang bagus ya. Artinya teman saya sedikit ya. Tetapi karena ada pengumuman dari teman-teman bahwa ada kegiatan kekaderan IRM waktu itu. IRM ya, IRM betul. Masuklah saya waktu itu ikut training. Saya di training kalau tidak salah tahun 95 ya. Saya masuk di SMA itu 94 atau 93 ya. 93 kalau saya tidak salah ya. Masuk 95 saya masuk di 94 95 saya masuk di IRM, di training. Disitulah mulai termotivasi betul saya. Mulai dari saya kadang tadinya kan saya malu ya berbicara dengan online, berbicara dengan di depan umum. Nah di situ saya mulai, tempatnya di Ikatan Remaja Muhammadiyah itu, saya mulai dari masjid-masjid. Jadi karena saya sebagai pengurus, kita digilir ke setiap masjid untuk protokol pada saat Jumat. Kalau bukan protokol, azan. Ya itu mulai dari situ. Nah disitulah saya nggak. Jadi mulai dari situ terbangun kepercayaan dirinya ya Pak ya. Iya, mulai dari organisasi IRM itu. Dari IRM yang menyelamatkan saya sebenarnya. Namun setelah itu di sekolah juga saya aktif di Pramuka, saya aktif di PMI, KSR waktu itu ya. Saya aktif di Saka Bayangkara, dan yang paling mengesankan adalah di PM itu. Di situlah saya terlatih di Ikatan Remaja Muhammadiyah dan mengikuti teman-teman yang memang punya visi yang sama sebenarnya, ya punya visi yang sama, ingin mengembangkan diri. Ya, alhamdulillah teman-teman itu sekarang ya rata-rata sudah berhasil ya. Nah, setelah lulus SMA nih Pak, apakah Bapak langsung melanjutkan ke universitas atau bekerja dulu Pak? Ya, jadi di SMA lain lagi ini. Jadi saya sebenarnya setelah SMA itu menganggur, istilahnya orang dulu ya. Menganggur karena ada dua alasan. Alasan yang pertama itu adalah ekonomi orang tua. Tidak mampu itu, orang tua tidak mampu, dan orang tua pada saat itu dia dulu kan kalau sekolah negeri, universitas negeri atau perguruan tinggi negeri dianggap murah ya. Nah, saya bisa diizinkan ke sekolah tapi di Unhas. Nah, saya mendaftarlah di Unhas waktu itu. Tapi tahun pertama saya tidak lolos. Akhirnya untuk mengisi waktu, karena tidak ada pilihan lain diberikan oleh orang tua, harus negeri. Mau ke Makassar, mau ke tempat lain kan tidak mungkin kan. Kita dari kampung ini, hanya Makassar yang kita tahu, hanya Unhas yang negeri. Akhirnya saya ikut keluarga di Babau, itu kurang lebih 1 tahun saya tinggal, ikut jualan beras, kurang lebih 1 tahun jualan beras di sana. Saya diberi kepercayaan satu ruko, satu gudang ya. Saya yang tahu keluar masuknya beras pada waktu itu, dan sangat lancar. Tahun 96-97. Jadi waktu itu awal masuk Sulawesi Tenggara itu karena itu Pak ikut keluarga. Ikut keluarga 96-97. Jadi saya naik kapal itu dari kampung, naik kapal bersama beras yang saya bawa dari kampung itu yang kurang lebih 70 ton, kadang 40 ton, 60 ton. Kapal kayu itu yang besar ya, itu 3 hari 3 malam. Jadi beras yang dijual itu memang dari kampung Bapak? Betul.
beras sampai sekarang itu beras yang dijual di Babau itu dari Sulawesi Selatan, dari Sidrap, dari kampung saya, dari Wajo. Nah, waktu itu belum ramai penjual beras di Babau ya. Alhamdulillah berjalan yang baik. Saya diberi gaji, saya dapat gaji karena saya penjual beras, saya dapat gaji. Mulai terbuka pendaftaran BMPTN. Nah, di situlah saya mulai kembali. Saya minta izin lagi orang tua. Orang tua lagi mengatakan saya bisa izinkan, yang penting di negeri, sekolah negeri. Nah, sepilih saya Unhas pilihan pertama, Haloleo pilihan kedua. Nah, saya lulus di pilihan kedua. Jadi dari Babau saya menyeberang ke Kendari. Nah, itu awal masuk Kendari ya Pak? Mulailah kuliah tahun 97 saya. 97. Itu pun karena ekonomi orang tua yang masih tetap pas-pasan. Saya bersyukur tadi bisa mengumpulkan sedikit biaya, dan saya bisa belikan sepatu, bisa belikan pakaian tiba di Kendari ini. Pada saat di Kendari itu ngekos atau tinggal? Saya tinggal sama keluarga. Saya ada sepupu di UHO, dosen UHO. Saya tinggal di rumahnya. Jadi waktu itu tidak, ya makanan saya tidak pikirkan lagi, hanya pakaian saja dan biaya kuliah. Biaya kuliah. Iya. Nanti nanti semester 3 ya, tahun kedua. Saya baru dapat beasiswa sampai selesai. Karena tahun pertama itu masih biaya sendiri, tahun kedua itu sudah ada yang beasiswa. Itu pun beasiswa waktu itu kecil, hanya berapa ya, 350 kalau tidak salah per semester. Per semester. Itu menutupi SPP saja. Nah, waktu kuliah Pak, apakah masih aktif di IMM atau sudah beralih ke masih di IPM atau sudah beralih ke IMM? Ya, awalnya saya gabung di IPM tahun masuk itu, setelah kurang tahun kedua mungkin. Karena tahun pertama kan saya belum bergaul dengan yang lain, teman-teman belum mengenal. Nah, saya coba mulai jalan, mengenal teman-teman nanti pada tahun kedua, tahun 98 ya. Saya masuk di IPM. Tadinya saya masuk di IPM, bergabung teman-teman di IPM. Tapi karena di situ waktu itu ada informasi ada pengkaderan Darul Arkam Dasar. Nah, saya mencoba menghubungi penitia, kebetulan ada teman di PAO. Dia bilang, dari mana? Saya dari Sengkang, sudah TM1, TM2. Saya sudah TM2, saya TM2 di Sengkang. Dia bilang kalau sudah TM2 nggak usah DAD. Jadi saya masuk di IMM itu tanpa DAD. Tanpa DAD. Masuk, langsung saya disuruh menunggu, kalau nggak salah kurang bilang ada yang akan datang, penggadean yang akan datang di Makassar, tapi Darul Arkam Madya. Iya. Untuk pelatihan untuk instruktur ya. Saya langsung Darul Arkam Madya di Makassar. Jadi saya di sini itu di Kendari, selama di Kendari saya tidak pernah mengikuti pengkaderan di Kendari. Semua pengkaderan saya di Makassar. Kalau Darul Arkam Paripurna itu saya waktu itu di Solo, di Surakarta. Ya, jadi sebenarnya itulah indahnya mungkin berorganisasi waktu itu. Nah, semakin inilah selama di IMM saya pernah awalnya masuk di komisariat, sekretaris komisariat, di pimpinan komisariat pertanian ya. Kemudian jadi Bapak di UHO itu mengambil jurusan pertanian. Jurusan perikanan. Perikanan Fakultas Pertanian waktu itu. Perikanan belum berdiri sendiri, masih Fakultas Pertanian. Saya masuk setelah Darul Arkam Madya, itu ada pemilihan komisariat, pimpinan komisariat. Saya ditunjuk sebagai sekretaris, 1 tahun berjalan, ada musyawarah cabang. Saya terpilih menjadi ketua cabang lagi, Kota Kendari. Kemudian 1 tahun berikutnya ya, saya dipilih menjadi sekretaris DPD. Kemudian 2 tahun berikutnya, saya menjadi ketua DPD di Sutra. Jadi memang Bapak ini kepercayaan dirinya terbangun dari organisasi IPM dan IMM. Saya dapat dari sejak SMA dan kuliah memang lebih aktifnya di organisasi IMM. Nah, kalau boleh tahu Pak, tahun lulus S1-nya itu tahun berapa? 2002. Saya masuk 97, 2002 ya, kurang lebih 5 tahun ya. Nah, setelah lulus apakah Bapak langsung bekerja atau? Saya langsung masuk di UMK. UMK. Ya, UMK ini kan berdiri 2001. Waktu itu saya masih di ketua cabang. Ya, Pak Prof Abdullah waktu itu memanggil saya, masih belum Prof ya, masih Pak Rektor awal. Pak Amir masuk saja di kampus, jadi staf ya. Jadi awal masuk ke UMK itu tahun 2002 dan sebagai tendik. Sebagai tendik. Saya menolak itu, saya bilang tunggu dulu Pak, saya masih ingin menyelesaikan kegiatan saya di pimpinan cabang. Jadi saya menolak itu. Nanti tahun 2002 baru saya bergabung di UMK menjadi tenaga pendidikan di Pusat Studi Lingkungan Hidup. Kantor saya itu di AD lantai 3. Ade Solaya, bukan di sini. Di Ade Solaya. Iya betul.
kita dulu punya kantor di sana di Solaya. Di sana saya berkantor di ruang kaca itu. Sendiri saya sendiri. Iya, sendiri sebagai tenaga teknik. Nah, Kemudian di kuliah dulu juga saya aktif di internal organisasi internal. Saya aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, kemudian juga di unit kegiatan kerohanian Islam. Saya pernah menjadi sekjen unit kerohanian Islam di Unhad. Ini kan Bapak, seperti yang Bapak katakan, Bapak kan awal masuk ke sini tahun 2002 itu baru 1 tahun berdirinya UMK ya, kalau tidak salah. Betul. Nah, dan pada saat itu kemarin saya sempat dengar cerita pada saat itu untuk mencari mahasiswa itu sangat sulit sekali kan, masih karena Universitas Muhammadiyah Kendari juga itu masih baru. Nah, kemarin itu saya sempat flashback sedikit Pak. Saya waktu tahun 2016 ada pada saat itu penerimaan mahasiswa baru di UMK dan saya terlibat salah satu sebagai panitia. Nah, ada seseorang yang mengatakan seperti ini Pak. Dulu tahun 2002-2003 yang masih pada saat Universitas Muhammadiyah masih baru berdiri, itu untuk mencari mahasiswa itu sangat sulit. Kita harus ke daerah-daerah, pokoknya mencari koneksi sebanyak mungkin untuk mencari mahasiswa. Nah, salah satu yang paling yang bekerja keras itu adalah ada seorang dosen atau tendik, waktu itu beliau katakan ada seorang tendik yang beliau sangat cerdas dan giat sekali dalam mencari mahasiswa. Kemudian saya tanya, siapa itu Bu? Beliau adalah Bapak Amir Mahmud. Nah, pada saat itu saya belum pernah melihat yang sosok Bapak Amir Mahmud ini, dan ternyata sekarang menjadi rektor. Nah, apa memang sesusah itu ya Pak pada saat awal berdiri Universitas Muhammadiyah Kendari yang teknologi dulu kan masih ya, kalau sosmed terbatas, itu masih kurang terbatas. Ya, memang awal berdirinya UMK ini sebenarnya sudah 1 tahun berdiri baru saya masuk. Memang karena keterbatasan itu membuat kita sangat aktif. Ya, beda dengan sekarang karena kita sosmed ada di mana-mana. Fasilitas menjadi lamban, menjadi kurang cepat. Dulu itu bagian dari motivasi waktu itu karena kalau harus keluar kota kan kami UMK waktu itu tidak ada kendaraan, tidak ada mobil, tidak ada motor. Jadi itu kadang kami pinjam motornya orang, motornya Pak Dekan, motornya Pak Ketua Prodi untuk cari mahasiswa. Cari mahasiswanya tidak seperti sekarang. Upload telepon. Waktu itu telepon itu kan hanya telepon rumah ya. Yang bisa ditelepon itu yang punya telepon rumah saja. Telepon rumah. Dan itu pun sangat terbatas. Makanya kami keliling. Nah, bukan hanya kami tenaga kependidikan itu waktu itu yang keliling, tapi pejabat-pejabat sampai Pak Abdullah, Pak Rektor, Pak Dekan itu pergi mencari mahasiswa sampai di Suropia dan lain-lainnya. Kami keliling ke daerah, jadi Kolaka, Muna, Kolaka, terus Bombana, Konawe Utara. Jadi jalur kami seperti itu kelilingnya, sehingga banyak daerah kita kunjungi. Nah, rata-rata waktu itu mereka minta kuliah di tempatnya. Nah, terbukalah pertama kali itu di Dadongi, kuliahnya mahasiswa administrasi pendidikan pertama itu angkatan pertama. Jumlahnya kurang lebih 30-an kalau saya tidak salah. Lebih banyak mahasiswa kami di luar itu tahun pertama, tahun kedua mungkin kalau saya tidak salah 5 tahun pertama itu mahasiswa kami itu mahasiswa UMK itu lebih banyak di luar kota, lebih banyak di luar Kendari. Karena dibuka di mana-mana. Jadi kuliahnya di sana. Kuliahnya di sana, iya, di mana-mana, di Kolaka, kemudian di Moramo, kemudian ada di Tinobu di daerah Konawe Utara. Yang banyak itu masuk memang adalah sejarahnya itu yang paling banyak mahasiswanya adalah administrasi pendidikan. Karena ternyata administrasi guru-guru waktu itu masih banyak yang belum sarjana. Nah, mereka menganggap bahwa alumni administrasi pendidikan itu alumni guru ya, akan menjadi guru. Nah, alhamdulillah dengan adanya kelas-kelas yang kita buka di luar itu, biasa saya kalau ke daerah mereka langsung menegur, tapi kami sudah tidak kenal lagi. Ada yang sudah jadi camat, pokoknya macam-macam jabatan mereka ya. Sudah jadi kepala sekolah, dia selalu kata, beruntung dulu ada UMK Pak. Kalau tidak ada, mungkin kami saat ini belum sarjana dan belum bisa tersertifikasi. Ya,
makanya kami harapkan saat ini bukanlah hal yang lebih mudah, tapi dulu lebih sulit, tapi kami bisa atasi. Nah, sekarang tantangannya lain lagi ya, dengan teknologi ini ya. Jadi mungkin kita rubah cara lagi. Tidak boleh lagi kita ikuti cara yang lalu, yang cara tradisional, yang cara mengunjungi bermalam di kampungnya orang untuk mencari mahasiswa. Nah, sekarang sudah enak. Jadi lebih mengikuti perkembangan. Kendaraan ada, komunikasi lancar. Tinggal merubah mindset masyarakat saja untuk masuk di UMK. Makanya kita harus perkenalkan yang prestasi-prestasi kerjasama. Nah, sekarang kan Bapak sudah menjadi seorang rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, yang dimana kampus kita ini merupakan kampus swasta terbaik di Sulawesi Tenggara. Nah, pernah terlintas nggak Pak waktu mungkin masa kecil atau mungkin punya cita-cita ingin menjadi rektor, atau mungkin pada saat remaja pernah terlintas tidak bahwa suatu saat saya akan menjadi rektor? Tidak pernah terbayangkan sebenarnya, tidak pernah terbayangkan menjadi seorang pimpinan, karena selama kecil itu kami kan biasa waktu SD ya, waktu SD SMP itu ditanya apa cita-citanya, itu saya selalu menulis menjadi orang yang berguna, tidak pernah menjurus kalau salah satu pekerjaan. Menjadi orang berguna. Apa itu menjadi orang? Ya pokoknya apapun itu bisa berguna untuk orang lain. Ditanya sama guru, itu seperti itu. Saya tidak bisa menyebut pilot, dokter atau apa. Nah, di MM juga waktu itu saya memang tidak pernah membayangkan seperti ini untuk menjadi wujud pimpinan di kampus ini, karena saya selalu kalau ada kegiatan-kegiatan saya selalu berada di belakang. Bisa seputar video-video, rekaman-rekaman UMK yang lalu saya tidak pernah muncul di permukaan. Saya selalu di belakang, tapi mengawal dari belakang. Ya, kadang dulu waktu sebelum menikah ya, waktu masih di UMK pertama itu kami tidur di sini. Orang tidak tahu kalau kami tidur di sini di kampus di yang gedung lama ya di GDM. Kami tidur di kampus kalau ada kegiatan wisuda, kami tidur di kampus. Tapi pada saat acara wisuda kami selalu di belakang. Saya waktu itu sebagai penitia, kadang ditunjuk ketua penitia, sekretaris, merasa senang kalau melihat itu semuanya jalan. Dan waktu pemilihan rektor sebenarnya memang saya tidak pernah bercita-cita untuk itu. Saya hanya ingin masuk menjadi bagian untuk memperlancar proses pemilihan rektor, tapi ternyata lain jalurnya, sehingga saya nggak tahu kenapa bisa. Qadarullah, Allah lebih memilih posisi ini ke Bapak. Saya sebenarnya kalau mau disuruh pilih, saya lebih memilih untuk tidak menjadi pimpinan atau tidak menjadi rektor, apalagi rektor ya. Saya senangnya sebenarnya itu mengurus administrasi. Saya senang di situ sebenarnya, tapi ternyata menjadi rektor tidak bisa hanya administrasi saja yang diurus, harus yang lain juga, harus keluar, kadang masuk kadang keluar, kadang saya berkomunikasi dengan yang tenaga kebersihan, Pak Satpam, besoknya saya harus ke Jakarta lagi. Itulah profil saya yang maksudnya sebagian orang mungkin tidak kenal ya, yang orang menganggap biasa-biasa. Saya memang seperti itu, pembawaan saya seperti itu. Kadang saya ketemu, pernah ada tamu ada acara di kampus, mendatangkan bupati waktu itu. Datang, kalau saya tak salah mungkin temannya bupati atau judannya bupati. Dia bertanya, mana Pak Rektor? Padahal saya sudah ada di sampingnya, dia tidak kenal saya kalau dia sebagai rektor. Berarti bukan tamu-tamu rektor ya, jadi waktu itu. Nah, saya sedikit mengenal kampus ini dan bisa mengenal banyak aktivitas perguruan tinggi, karena saya dari awal itu menjadi operator. Operator dulu namanya operator SBET, evaluasi pembelajaran berbasis evaluasi diri. SBET itu tidak seperti sekarang isiannya. Jadi dulu itu kalau kita mau masuk, kita masukkan disket dulu. Masih ingat disket itu ya? Iya, betul. Saya pakai itu. Disket, kemudian setelah itu keluar disketnya, kemudian kita mulai membuka.
Nah, karena komputer kita terbatas, kadang setengah jam loading baru bisa terbuka. Waktu itu di kampus ini, kampus kita itu tahun 2001-2002 hanya, kalau saya tidak salah, hanya 3 komputer. Ya. Dan gedungnya pun belum sebesar loading ini. Setengah jam baru bisa aktif. Ya. Nah, beda dengan sekarang, semua orang punya, ada kadang 2 komputernya, satu dibawa pulang, satu ditinggal. Nah, itu dari situlah mulai saya membaca. Saya di setiap forum-forum pertemuan saya diikutkan oleh Pak Abdullah. Waktu itu saya sering ikut sama beliau forum-forum pimpinan. Nah, disitulah dibicarakan tentang bagaimana menjadi perguruan tinggi. Saya hadir menerima materi. Datanya dari mana? Data dari PSBet itu. Itulah yang diolah, ini yang dikembangkan, seperti ini kelemahannya. Disitulah saya banyak tahu tentang manajemen perguruan tinggi. Saya sudah belajar dari situ. Ya, kurang lebih mulai tahun 2003 barangkali. Karena 2001-2002 itu saya belum dikasih operator itu. Nanti 2003 kalau saya tidak salah baru saya dikasih tanggung jawab untuk itu. Beda sekarang, satu prodi itu satu operator. Yeah. Dulu itu saya pegang FKIP, perikanan, dan operator universitas. Ya, hanya 3 kalau tidak salah, satu universitas kami itu hanya 3 operator. Sekarang kan satu prodi satu operator. Iya, betul. Udah enak kan sekarang, canggih-canggih lagi sistem aplikasinya. Kalau salah ketahuan, kalau salah kalau tidak. Kita harus masuk DOS dulu baru bisa dioperasikan itu aplikasi. Jadi Bapak seorang rektor yang tidak bercita-cita menjadi seorang rektor, tetapi karena takdir mungkin ya Pak yang mengamanahkan kepada Bapak, dan pengalaman-pengalaman hidup yang bisa menunjang pekerjaan Bapak seperti sekarang ini. Ya, itu mungkin karena tadi keterbatasan itu membuat saya ditantang untuk mandiri, termotivasi. Karena coba bayangkan kalau saya terlambat, malah waktu SMP dengan perjalanan jauh, malah saya selalu hadir pertama gitu. Dengan bahasa kuyup kadang teman-teman belum datang, kita sudah datang. Kemudian kesabaran. Kesabaran. Betul. Yang juga menjadi terkesan adalah kemampuan ekonomi. Jadi saya apalagi namanya, sebenarnya tidak menentukan orang yang kaya itu lebih sukses daripada orang yang miskin. Mungkin ada orang yang miskin bisa lebih sukses dibanding orang yang kaya karena mungkin sudah terbiasa dengan fasilitas yang ada ya. Jadi seperti itu kesan-kesannya barangkali menjadi pelajaran sampai saat ini tetap kita lalui, dan semangat dan motivasi itu masih terus kami pelihara, kami pupuk untuk mengembangkan perserikatan. Ya, dan dengan adanya tantangan-tantangan yang di masa lalu yang sudah terlewati, jadi kita lebih bisa belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Betul, ya itu ujiannya banyak, terutama pada saat jadi penitia DAD, penitia dan ketika orang lain butuh makan, kita yang carikan makanan. Padahal kami juga ini butuh makan hari itu, belum bisa makan. Ternyata disitulah hikmahnya. Saya biasa mendapat materi dari teman-teman perserikatan, kalau ada kegiatan-kegiatan, ternyata alumni IMM atau anak IMM itu sebenarnya jauh lebih hebat dibanding yang lain, karena dia sudah terbiasa mengelola masalah. Ya, pada saat kita jadi penitia kan, itulah gunanya semua peserta alumni DAD, alumni DAM untuk diakui sebagai alumni DAM atau alumni ADE harus menjadi penitia dulu. Di kepenitian itulah yang membuat kita ternyata menemukan banyak masalah dan bisa memecahkan solusinya. Ya istilahnya, ya kadang kita mengemis, kadang kita jadi tuan, kadang kita jadi. Kalau sekarang mudah sekarang training, tinggal putar keran. Kalau dulu kita di sini angkat air. Yang diangkatkan air itu adalah peserta, penitia, instruktur. Sementara kami ini kan tidak mandi satu hari, belum mandi, tapi kita sudah angkatkan air orang lain. Nah, disitulah kita percaya diri bahwa sebenarnya kepentingan bersama itu lebih besar lebih besar daripada kepentingan sendiri. Memenuhi kepentingan bersama ternyata akan diikuti oleh pemenuhan kebutuhan sendiri. Ya, jadi kalau tadi kita mengelola dia untuk kasih makan orang lain, ternyata di situ juga kita bisa makan sisanya malah. Sama dengan cita-cita Bapak kan ingin bermanfaat untuk orang lain, menjadi sosok yang bermanfaat. Ya, Masya Allah sekali kisah yang sangat inspiratif Pak, untuk kita mengambil pelajaran dari pengalaman hidup Bapak, di mana banyak tantangan, tapi begitu Bapak masih terus percaya diri dan menyelesaikan apa yang seharusnya Bapak selesaikan. Baik,
Itulah bincang-bincang kita dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Amir Mahmud SPIMP. Bincang-bincang yang sangat luar biasa, yang sangat menginspiratif ya. Dan ini mulai dari apalagi perjuangan seorang anak dari pelosok dalam menempuh pendidikan yang tidak kenal kata lelah, dengan semangat yang menggebu-gebu dalam dirinya, sehingga beliau sekarang ada di hadapan kita sebagai seorang rektor dari universitas swasta terbaik di Sulawesi Tenggara. Aduh, tidak bisa berkata apa-apa Pak, karena apa ya, kisah Bapak itu memang sangat patut kita ambil hikmahnya ya. Betul. Bukan cuma awal tidak menarik, tapi mungkin ada inspirasi dari betul, situ ya. Betul sekali Pak. Dan terus untuk mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang Pak, adik-adik mahasiswa kita seharusnya lebih semangat lagi untuk mendapatkan pendidikan, karena fasilitas sudah banyak, betul. Teknologi sudah berkembang, dan bahkan mereka bisa belajar dimanapun ya Pak, karena sudah ada gadget. Iya. Baik. Nah, seperti biasa Pak, biasanya kita ada sesi games, biasanya tanya jawab cepat. Tapi kali ini karena bintang tamu kita spesial, jadi hari ini adalah video reaction. Jadi kita akan memutarkan satu video dan Bapak bisa menontonnya dan memberikan tanggapan Bapak. Jadi ini segmen tanya-tanya mahasiswa Pak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kolosara, kenalin aku Putri, aku sama partner aku Tanti sebagai kameramen. Jadi di sini aku bakal ngajak kalian buat tanya-tanya ke beberapa mahasiswa UMK soal berbagai hal, baik itu soal kampus life, soal opini mereka soal isu yang lagi hype, ataupun pengetahuan umum. Nah, cus, langsung aja kita tanya-tanya mahasiswa. Meluncur. Kalian dulu nih Kak, ya, sebutin silakan. Nama, fakultasnya apa, prodinya apa? Ya, halo guys. Perkenalkan, nama saya Asbar Saputra. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Oke, Kak siapa namanya? Kak Malika. Kalau Kakak? Ya, perkenalkan nama saya Hamdani. Saya dari program studi arsitektur. Biasa dipanggil Dandi. Kakak asal daerahnya di mana? Kalau saya dari Wakatobi. Kakak dari Wakatobi. Kalau Kakak? Dari Woni. Dari Woni. Kalau Kakak? Wakatobi. Wakatobi, sedaerah ya berarti ya. Aku mau nanya, kakak kan dekan Fakultas FAI ya berarti ya. Kakak tahu nggak dekan FAI itu siapa? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Kakak tahu nggak ada berapa fakultas di UMK? Kalau setahu saya ada 4. Berapa? Kalau Kakak? Fakultas. Ada 34 setahu saya. Fakultas loh Kak. Oh, fakultas. Fakultas. 7 Kak. 7 kalau Kakak? Sebutin. Teknik yang pertama. Fakultas teknik. Terus Hukum. FAI. FKIP. FISIP. Baru 5 nih. Manajemen FEBI baru 6. PG PAUD mah FKIP kan. Kan tadi sebutnya 8 ya, apa 7? 7 satu lagi. bertanggung jawab kan itu tadi. Bahasa Inggris. Kakak tahu nggak nama rektor UM Kendari itu siapa? Aduh. Aduh parah sih. Tahu orangnya tapi kalau namanya lupa. Next, kakak tahu nggak rektor UMK itu siapa? Rektor? Iya. Nama rektor UMK? Kurang tahu juga. Kakak tahu nggak rektor UMK itu siapa? Pak. Lupa. A few moments later. Tapi kenal mukanya kan? Kenal, tapi namanya kadang lupa, bagaimana kan banyak. Jadi rektor UMK itu Pak Amir Mahmud.
Itu bisa bilang kayak orang Bugis. Dan next nih, aku mau nanya, kakak tahu nggak rektor UM Kendari itu siapa? Kalau saya Kakak udah semester 6 loh ini. anu Mbak. Nama rektor UMK Kendari. Nama panggilannya dah. Lupa soalnya jalan juga. Terus kita lagi bangun di studio gitu. Maksudnya kalau kayak interaksi di luar itu kayak jarang gitu. Apalagi sama kayak fakultas lain juga jarang kali kita di sini di. Next question, aku mau nanya, kakak tahu nggak rektor UM Kendari itu siapa? Pak Amir Mahmud apa? Amir Mahmud. Ya itu Pak, video kita kemarin tanya-tanya mahasiswa, ternyata masih banyak yang belum tahu jumlah fakultas di Universitas Muhammadiyah itu ada berapa, dan mungkin ada juga beberapa mahasiswa yang belum tahu nama Bapak tapi sudah mengenal wajahnya. Mungkin diakibatkan karena memang mahasiswa kayak misalnya kayak KRS kan tidak ada rektor bertanda tangan, paling cuma dekan. Mungkin karena interaksinya mungkin yang kurang di Pak dalam segi administrasi, makanya kurang tahu namanya. Jadi mahasiswa itu kan lebih takut sama dekannya, pribadinya, sama dosennya dibanding rektor. Tapi yang di demo itu adalah rektor. Oke, mungkin kecuali mungkin memang yang mahasiswa yang ikut organisasi ya Pak, karena lebih pasti lebih banyak berinteraksi, misalnya kayak IMM, kayak BEM, pasti semuanya pasti kenal dengan Bapak Rektor. Ya. Oke, demikian video kita hari ini, sangat menginspirasi sekali. Nah, sebelum kita, satu pertanyaan terakhir Pak, mungkin dari Bapak ada kata motivasi untuk teman-teman Kalosara yang bisa menjadi motivasi untuk mereka. Untuk saat ini ya, karena era digital dan kegiatan seperti itu, ini sangat sesuai sebenarnya dengan visi kami untuk menuju virtual Islamic University. Media-media seperti ini yang dibutuhkan saat ini. Media cetak itu akan ketinggalan kalau dia tidak mampu beradaptasi dengan media online. Nah, alhamdulillah Kalosara bisa memulai, dan kurang lebih 1 tahun saya sudah berniat merencanakan ini, sampai sekarang belum jalan untuk di universitas ya. Sampai sekarang belum berjalan, dan ya saya sangat bersyukur karena Kalosara sudah memulainya dan lebih interaktif ya. Ya kalau di podcast tempat lain, fakultas lain itu dia hanya di ruangannya sendiri. Tapi Kalosara ini bisa berjalan ternyata, bisa berpindah dan mobile, sehingga tidak mesti harus di kampus ini. Kami berharap diperluas, terutama di, mungkin sangat bagus kalau di sekolah-sekolah SMA atau SMK, bagian dari promosi kita. Malah kalau perlu dijadwalkan atau digilir kepala sekolah, dihadir bersama ketua OSIS-nya. Setelah itu dia di share langsung, misalnya mereka langsung di YouTube. Jadi share sekarang itu sangat mudah sekali ya, tinggal di grup. Nah, kemudian yang kedua, basis komunitas kita mungkin juga sangat penting adalah lebih dekat ke sosial masyarakat, terutama dengan organisasi-organisasi paguyuban. Saya lihat sangat menarik itu organisasi paguyuban karena punya grup tersendiri. Paguyuban itu dan di Sultra itu kurang lebih, kalau saya tidak salah ada 28 ya. Banyak di Sultra. Nah, itu kalau bisa diminta mereka difasilitasi datang ke kampus. Kemudian yang ketiga adalah ya komunitas pemerintah ya. Saya kira pemerintah juga harus mendukung program kita, terutama Bapak Wali Kota Kendari yang terdekat dengan Gubernur ya, pemerintah provinsi ya. Jadi silakan saja, kami siap mendukung. Butuh fasilitas kendaraan misalnya, kita bisa manfaatkan itu. Fasilitas peralatan kalau misalnya mau dipakai, ya silakan komunikasi dengan penanggung jawabnya, apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Mungkin juga butuh fasilitas tempat, tapi kalau tempat yang bagus mungkin belum bisa ya, karena tapi kalau yang sederhana seperti ini banyak tempat kita di lantai 5 itu bisa kita gunakan. Dan saya kira kami dari pimpinan mendukung sangat dengan sangat kegiatan-kegiatan seperti ini. Malah saya menantang tadi waktu masih pemasangan alat itu, saya sudah share di grup pimpinan,
bahwa kami tantang fakultas lain Ya. untuk membuat juga seperti ini. Ya. Nah, kami harapkan kepada teman-teman di Polasara tetap meningkatkan kualitasnya. Jangan pernah jangan pernah merasa rendah ya karena baru mulai, tidak ada viewernya. Memang seperti itu memulai. Tidak akan bisa besar dulu baru tidak akan besar dulu baru ini ya, baru bisa kita lakukan. Jadi kita mulai dari yang kecil. Nah, saya kira itu yang perlu kita lakukan, memperoleh hal yang besar kita harus mulai dari yang kecil dulu. Betul sekali. Ya, saya kira itu. Ya. Oke, demikian video kita hari ini. Semoga apa yang kita tayangkan bermanfaat untuk teman-teman Kalusara semua. Sebelum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami, Pak, sebagai tim Kalusara Bapak telah bersedia hadir dalam siaran kami, video kami. Semoga selanjutnya kami bisa menginterview Bapak kembali dengan segmen yang berbeda. Ya. Oke, kita closing. Kalusara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Kalusara tetap hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.